Halo sahabat film, kembali lagi di Kamar Sinema. Kali ini kita akan membahas satu film yang berjudul City of Life and Death atau Nanking yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tercatatnya dalam sejarah pada tahun 1937 di negara Cina. Tepatnya di kota Nanking tentang Cina yang dijajah oleh Jepang. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang kuatkan mental untuk nonton video ini. Karena di film ini dipenuhi dengan pembantaian dan juga kekerasan brutal yang sangat mengerikan. Jika kalian sudah siap dengan adegannya, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menunjukkan seorang pasukan tentara Jepang yang baru terbangun dari benteng pertahanan. Ia bernama Kadokawa, lalu ia kembali ke posisi utama untuk memantau targetnya. Seluruh tentara Jepang akan memberikan kejutan besar tepat di depan Nanking, yaitu ibu kota Tiongkok. Tentunya peperangan mengerikan akan dimulai. 10 tank tentara Jepang dan beberapa meriam akan diluncurkan, lalu disusul dengan pesawat tempur yang membombardir kota itu. Hancurlah sudah titik perlindungan terakhir ibu kota Tiongkok. Di sisi lain, para tentara Tiongkok berusaha mempertahankan perbatasan. Dari arah depan, sekelompok pasukan dan diiringi ribuan warga sipil mencoba kabur keluar dari ibu kota. Dikarenakan para perwira dan petinggi lainnya telah melarikan diri. Di situ Letnan Lu dan para rekannya berusaha menjaga perbatasan. Terjadilah bentrok di antara mereka, menerobos masuk hingga para tentara tidak dapat menghadangnya. Di sisi lain, pasukan Jepang bersorak gembira karena telah berhasil membobol dinding pertahanan tentara Cina. Penduduk Tiongkok berbondong-bondong pergi ke danau, sedangkan pasukan tentara Jepang sudah memasuki gerbang Nanking. Di tengah kehancuran kota, datanglah Nona Jiang, seorang guru yang menjadi anggota operasi zona aman. Ia menyaksikan negaranya yang sudah hancur lebur. Di saat pasukan Jepang sedang menyisir areanya, di sana mereka melihat sebuah gedung yang terlihat mencurigakan. Perlahan-lahan mereka mendekati gedung itu. Di saat mereka membuka pintu, ternyata di dalamnya terdapat ratusan warga sipil yang sedang bersembunyi, dan juga beberapa tentara Tiongkok yang sudah tak berdaya. Letnan Ida dan Sersan Kadokawa yang saat itu memimpin pasukan, mereka tercengang melihat ratusan warga sipil yang diam di gedung itu. Semua warga di dalam gedung itu pun ketakutan dan berusaha tenang sambil mengangkat tangan mereka. Letnan Ida memerintahkan Kadokawa untuk segera mencari bantuan, bahwa ia menemukan tentara Tiongkok, sehingga berdatanganlah pasukan Jepang ke sana. Mengepung area gedung, menyebarkan teror ketakutan dan menembakkan senjata ke langit-langit gedung, sehingga membuat orang-orang di tempat itu pun menjerit histeris. Dan di tempat lain, pada saat itu juga mereka melihat ada mobil mewah yang memasuki daerahnya. Lalu mereka langsung menghadang mobil itu. Dari dalam mobil keluarlah Mr. Rapp, merupakan perwakilan Jerman, dengan misi memberikan perlindungan pada warga sipil. Mr. Rapp sempat bingung saat diinterogasi karena perbedaan bahasa. Kemudian muncullah Tuan Tang yang menjabat sebagai sekretarisnya. Ia berusaha sebisa mungkin berkomunikasi dengan bahasa Jepang dan mengatakan, "Kita adalah teman." Dan beruntungnya, tentara-tentara itu mengizinkannya, dan mereka pun selamat. Scene beralih kembali ke situasi di dalam gedung. Barulah aparat tentara Jepang menangkap sebagian warga dan digiring keluar gedung. Saat itu Kadokawa melihat ada sekelompok orang yang berusaha menghadang pasukan yang akan memasuki sebuah pintu, sehingga senjata diletuskan kembali ke arah langit-langit, hingga mereka semakin histeris. Saat itu Kadokawa menarik pelatuknya dan tidak sengaja menembak ke arah pintu. Tiba-tiba berhamburanlah tubuh remaja-remaja wanita dari balik pintu, sehingga semua warga kembali menjerit histeris. Kini menjadi titik awal hancurnya ibu kota. Tentara Jepang mulai masuk lebih dalam lagi ke kawasan Nanking. Ternyata pasukan tentara Tiongkok yang tersisa tidak mau menyerah. Mereka sedang merencanakan penyerangan. Saat tentara Jepang hendak memasukkan bom ke dalam tank musuh, Sersan melarangnya. Setelah mereka pergi dari sana, ternyata tentara Tiongkok yang ada di dalam tank itu mulai membidik pasukan tentara Jepang dan langsung menghabisi dari arah belakang.
dihajar lagi dari sisi lain hingga terkepung. Terjebaklah tentara Jepang di sana, tanpa ada kesempatan untuk menyerang balik. Letnan Lu yang dibantu asistennya, seorang anak kecil yang bernama Qian, berusaha melawan dari arah bawah, sehingga membuat tentara Jepang susah mencari tempat persembunyian. Salah satu prajurit Jepang mencoba menyalakan alarm peringatan. Untungnya ia langsung ditembak mati. Namun di balik puing bangunan, Kadokawa dan Letnan Ida ternyata masih hidup. Di sisi lain, ternyata ada salah satu tentara Jepang yang berpura-pura mati. Ia sedang berusaha mengambil alarm peringatan itu hingga ia akhirnya berhasil menyalakannya. Mendengar suara itu, semua pasukan Tiongkok hanya bisa terdiam menatap ke arah Letnan Lu. Dikarenakan sudah tidak ada jalan keluar, Letnan Lu memerintahkan untuk segera berpencar. Sun Jing, salah satu prajurit, langsung berlari sambil melepaskan seragam tentara miliknya. Ia pun memilih kabur dari medan perang. Sedangkan yang lain mencoba melakukan perlawanan. Namun serangan balik tentara Jepang kali ini jauh lebih dahsyat. Mereka dihujani puluhan roket dan meriam hingga mereka tak dapat melawan sedikit pun. Letnan Lu, Qian beserta yang lainnya pun akhirnya tertangkap hidup-hidup. Tibalah awal penderitaan untuk seluruh rakyat Tiongkok. Perempuan muda diikat lalu digiring ke suatu tempat. Sedangkan sebagian laki-laki mulai dieksekusi mati. Di sisi lain, Sersan Kadokawa sepertinya belum terbiasa dengan pemandangan mengerikan saat itu. Deretan mayat bergelimpangan di jalanan, bahkan yang lebih mengerikan, puluhan kepala manusia bergelantungan di setiap pinggir jalan. Situasi semakin mencekam. Tentara Jepang mulai menyisir keseluruhan ibu kota Tiongkok, menggiring mereka semua ke arah alun-alun. Ada sekitar 300.000 lebih orang resmi menjadi tawanan tentara Jepang. Setelah semua tawanan dikumpulkan, kemudian para tawanan mulai dikelompokkan untuk ditempatkan ke beberapa titik untuk dieksekusi. Ada yang dibawa masuk ke dalam gedung, ada juga yang dibawa ke pinggir sungai, dibariskan di tengah lapangan, dan di tempat-tempat lainnya. Mereka semua para tawanan diposisikan di tempat yang sudah ditentukan. Maka salah satu tentara Jepang mulai mengibarkan bendera, dan itu pertanda bahwa eksekusi brutal dimulai. Kelompok tawanan yang di gedung aula dibakar massa di dalam sana. Sebagian lagi ditusuk pakai pistol senjata laras panjang. Dan yang lebih kejam dan mengerikan, di tengah lapangan yang luas, ribuan orang dieksekusi massal di berendel tanpa henti. Di sisi lain, sekelompok tawanan dimasukkan ke dalam lubang kemudian dikubur hidup-hidup. Sedangkan di area sungai, pembantaian masih berlangsung. Lanjut, kelompok terakhir sekitar 500 tentara Tiongkok akan menjadi sebuah penutupan atas kemenangan tentara Jepang. Mereka disuruh untuk berdiri, namun tentara Tiongkok tidak mau mendengar perintahnya, hingga salah satu tentara menembak acak ke arah tawanan. Letnan Lu berusaha untuk bangkit menghadapi kematian tanpa rasa takut, mendorong warga yang lain dengan berani menghadapi maut. Sehingga berdirilah semuanya ke depan pasukan Jepang yang sudah siap memasang senjata. Qian saat itu pun berusaha menggigit tali ikatan Letnan Lu dari ikatannya. Setelah terlepas, Letnan Lu pun menutup mata Qian agar tidak menyaksikan kengerian di akhir hidup mereka. Semua pejuang Tiongkok berteriak menunjukkan rasa bangga setelah menjadi tentara yang rela mati bagi negaranya. Usailah semua pembantaian itu, hingga terciptalah lautan mayat manusia. Semua pemandangan yang gelap dan menyedihkan yang akan tercatat dalam sebuah sejarah kelam dunia. Scene pun berganti. Sebagian rakyat yang selamat dari genosida berusaha berdesak-desakan masuk ke kawasan zona aman. Saat itu Sun Ji, prajurit yang waktu itu melarikan diri, ternyata masih hidup. Ia mencoba menghampiri tempat eksekusi untuk mengetahui kondisi Letnan Lu. Namun ternyata Letnan Lu sudah tewas. Namun tak diduga,
Qian dan satu orang lagi masih selamat dari eksekusi itu. Kini Qian berhasil dibawa ke kamp zona aman dan bertemu dengan Nona Xiang dan ia dirawat di dalam sana. Kemudian diperlihatkan kondisi di zona aman, Tuan Tang berlari ke bawah dan mendapati tentara Jepang yang hendak melecehkan seorang gadis penghuni kamp. Ia pun segera melaporkan kejadian itu ke Mr. Rap. Dengan menggunakan kekeluargaan Mr. Rap, akhirnya Tuan Tang berhasil membebaskan para gadis tersebut. Setelah tragedi itu, Tuan Tang terpaksa mencukur pendek rambut istri dan adiknya, guna menghindari pelecehan dari tentara Jepang. Sang istri nampaknya tidak rela rambutnya dicukur, namun dengan terpaksa, Tuan Tang melakukan itu demi keselamatan istrinya. Hingga akhirnya, hampir semua wanita di kamp rela mencukur pendek rambutnya. Dari deretan itu, ada Xiao Jiang yang tidak mau mencukur rambutnya. Nona Jiang mencoba memperingatinya untuk segera mencukur dan menghapus make up-nya. Namun sayangnya, Xiao Jiang menolak. Suatu hari, ada dua prajurit Jepang mencuri bendera Amerika di tiang kamp. Nona Jiang beserta petugas lainnya berusaha mengejar dua tentara itu untuk merebut bendera itu. Di luar gerbang, nampaknya tentara Jepang telah menjebak mereka, sehingga dapat masuk ke kawasan zona aman dengan bebas, memburu setiap gadis muda lalu dilecehkan beramai-ramai. Nona Jiang yang kembali tidak berdaya menolong mereka. Dari kejadian itu, ada seorang wanita yang terjun bebas dari ketinggian. Ia memilih bunuh diri setelah mengalami kekerasan brutal. Kemudian Nona Jiang berlari masuk ke dalam. Ia melihat banyak korban yang sedang menangis histeris, termasuk Xiao Jiang, yang pada saat itu hanya bisa diam mematung menghadapi penderitaan yang ia alami. Di kamp, Tuan Tang mendapat kabar buruk dari Mr. Rap bahwa ia telah diperintahkan untuk segera kembali ke negara Jerman, hingga tidak punya pilihan lagi selain meninggalkan kota Nanking. Tuan Tang mempertanyakan bagaimana nasib keluarganya di kamp. Mr. Rap sejenak terdiam, walau hanya bisa mengucapkan kata maaf. Setelah itu Tuan Tang pulang untuk berpamitan kepada istrinya karena ia telah dipanggil Jepang menghadap ke kantor. Ia melepaskan cincin perkawinannya kepada sang istri dan akan memintanya kembali jika seandainya ia bisa pulang menemuinya kembali. Mereka lalu berpelukan. Di sana, dia bertemu dengan Tuan Tomita, warga Jepang yang berbaik hati yang membawa Tuan Tang masuk ke dalam kantor untuk membantunya berkomunikasi dengan ketua. Di waktu yang sama, di sisi lain para tentara sedang memantau situasi di kamp zona aman. Mereka kelihatannya seperti akan merencanakan sesuatu. Kembali lagi ke dalam kantor. Ternyata Tuan Tang mendapatkan surat yang menyatakan ia telah diakui menjadi bagian dari Jepang. Saat itu Tuan Tang merasa lega dan sudah dipastikan seluruh keluarganya akan aman. Mereka semua bertepuk tangan atas semua penghormatan bagi Tuan Tang yang telah sepenuhnya berpihak kepada Jepang. Namun ternyata nampaknya ada gajah di balik batu. Pasukan Jepang kini sudah leluasa masuk ke kamp zona aman, membantai tentara Tiongkok yang tersisa yang sedang dirawat di ruang rawat. Mereka membantai semua tentara yang tersisa. Semua anak-anak dibawa Nona Jiang untuk diamankan ke tempat lain. Kondisi semakin mencekam. Tuan Tang yang pada saat itu yang sudah berada di kamp pun berusaha melindungi keluarganya. Status yang telah diperoleh Tuan Tang nampaknya hanya taktik dan sama sekali tidak berpengaruh apapun. Ketika istri dan anaknya dan juga yang lain dibawa paksa, anaknya Tuan Tang berusaha memukul tentara dengan tangan mungilnya. Tapi melihat anak itu, tentara ini dengan santainya mengangkat si anak lalu dilemparkan keluar jendela. Di sisi lain, Mr. Rap yang berada di dalam kantor sedang mengadakan sebuah perjanjian, di mana kini kamp zona aman sepenuhnya jatuh ke tangan Jepang. Lalu mereka menginginkan 100 wanita penghuni kamp untuk dibawa dan diserahkan kepada pasukan Jepang selama 3 hari. Jika Mr. Rap berani menolak, maka mereka akan menghancurkan seluruh orang yang ada di kamp zona aman. Mendengar hal itu, Mr. Rap tidak berdaya sama sekali.
Kini fase mengerikan akan dirasakan oleh seluruh perempuan Tiongkok. Kini sudah tidak ada lagi perlindungan yang pasti bagi mereka. Zona aman kini dijadikan penjara sementara mereka menemui ajalnya. Kemudian digiringlah para ratusan perempuan ke sebuah ruangan yang di sana terdapat Mr. Rep dan Nona Jiang yang akan segera mengumumkan sesuatu. Nona Jiang berusaha menyampaikan dalam kondisi tidak dapat menahan tangis bahwa hari itu akan dipilih 100 wanita untuk dibawa pasukan Jepang selama 3 hari, lalu dikembalikan pulang. Bagian yang paling berat, jika tidak bersedia mengikuti kemauan Jepang, maka seluruh kamp sekaligus penghuninya akan dihancurkan oleh tentara Jepang. Mendengar itu, Xiao Jianglah yang pertama kali merelakan dirinya untuk dibawa. Tak lama disusul dengan satu persatu wanita lainnya. Memasrahkan hidupnya demi mempertahankan agar anak-anak dan lansia tidak ikut menjadi korban. Mereka menangis dalam kegentingan tanpa ada pilihan. Mulai belajar berdamai dengan kematian, seburuk apapun nasibnya, kepasrahan menjadi jalan pilihan terakhir untuk menemukan kedamaian di dalam ketiadaan, karena mereka tahu nasibnya akan seperti apa. Kini masuklah ke bagian yang tidak pantas untuk saya tampilkan. Intinya, nasib 100 wanita Tiongkok sangat tragis. Mereka diperkaos berturut-turut oleh ribuan tentara Jepang selama 3 hari tanpa jeda. Hanya Kadokawa yang tidak sanggup melakukan itu semua. Tak ada satu wanita pun yang ia sentuh, sedangkan pasukan lain bergembira di lapangan, selaku puas melampiaskan hawa nafsunya. Di saat Kadokawa di luar, ia melihat petugas mendorong gerobak. Ia mengikuti gerak-geriknya, kemudian ia melihat mereka mengambil mayat tawanan wanita, lalu dilempar ke atas gerobak. Salah satu mayatnya adalah Xiao Jiang, yang meninggal dalam keadaan mata terbuka. Kadokawa berpikir setidaknya kini penderitaan Xiao Jiang telah berakhir. Tanpa bersalah, sebagian dari mereka acuh tak acuh di saat mayat korban keganasan mereka dibawa petugas Jerman ke arah kuburan massal. Hanya Kadokawa lah yang terpukul, memahami bahwa ia adalah salah satu bagian atas kekejian yang telah terjadi. Di sisi lain, kembali disuguhkan kepada pemandangan yang memilukan. Ketika Mai merupakan adik istri Tuan Tang, menjadi gila karena tak sanggup menanggung penderitaan yang ia alami. Letnan Ida membawa Mai ke sisi gedung, lalu ditembak mati. Kadokawa kecewa atas tindakan Jepang yang semakin kejam. Di depan muka Letnan Ida, ia mengatakan lebih baik aku mati daripada hidup seperti ini. Letnan Ida hanya diam tak menggubris perkataan Kadokawa, sambil membawa pulang sisa perempuan yang masih bertahan. Setelah sampai di kamp, pecahlah tangisan Tuan Tang dan istrinya karena tak menemukan keberadaan Mai, yang sudah dipastikan ia telah tewas. Esok harinya, warga yang masih hidup bersujud memohon di hadapan Mr. Rep, yang akan segera pergi meninggalkan Tiongkok. Hanya ialah satu-satunya orang yang dapat menekan kekejian tentara Jepang. Semua warga menangis ketakutan, seolah ditinggal begitu saja hanya untuk menunggu kematian. Mr. Rep mulai melangkah pergi, membawa Tuan Tang dan istrinya dan satu asisten. Dan sebelum menaiki mobil, Mr. Rep bersujud di hadapan ribuan orang, meminta ampun atas keputusan yang harus ia jalani. Di perjalanan, Tuan Tang memeluk erat istrinya di dalam mobil. Ia merasa lega bisa menyelamatkan sang istri beserta calon bayinya. Singkat cerita, sampailah mereka di perbatasan. Di sana ada Letnan Ida menyambut Tuan Tang dan mengizinkan mereka pergi melewati perbatasan. Namun aturannya hanya satu asisten beserta keluarganya yang dapat pergi, hingga satu orang tidak dapat ikut dengan Mr. Rep. Secara mengejutkan, Tuan Tang menghentikan langkahnya lalu memutuskan akan tinggal untuk mencari Mei. Sang istri menangis mendengarnya, sebuah perpisahan yang menggetarkan hati. Di akhir perjalanan, ia rela mengorbankan keselamatan jiwa orang lain yang tadinya hanya memikirkan keselamatan keluarganya saja. Setelah itu,
Tibalah eksekusi mati untuk Tuan Tang. Di saat Letnan Ida akan menutup matanya, ia pun menolak. Ketika akan dibawa ke depan, Tuan Tang mengatakan sesuatu kepada Letnan Ida, bahwa kini istrinya sedang hamil. Di saat hendak ditembak mati, entah kenapa Letnan Ida yang begitu kejam membalikkan badannya dan terlihat raut wajahnya yang tak seperti biasanya. Di sisi lain, kondisi di dalam camp semakin mencekam. Perempuan dan laki-laki mulai dipisahkan dan didata satu persatu. Kemudian mantan prajurit Tiongkok harus mengidentifikasikan dirinya ke depan. Tidak ada yang berani mengaku karena sudah pasti akan dieksekusi mati. Di sana ada Qian dan Sun Ji yang masih bertahan hidup. Qian selamat dari pemeriksaan, sedangkan Sun Ji mendapatkan kartu identitas. Namun di saat Qian balik badan, ia melihat Sun Ji merobek identitasnya, yang dapat mengidentifikasi bahwa ia bekas prajurit, hingga harus terpisah dengan Qian. Banyak warga sipil yang dianggap mantan prajurit di sana. Ada Nona Jiang beserta ibu petugas yang sedang berusaha bicara dengan Kadokawa, hingga mereka dapat bernegosiasi, menyatakan untuk segera melepaskan keluarga sipil yang telah dianggap sebagai prajurit. Setelah mendapatkan izin, Nona Jiang diberikan interogasi, bahwa setiap orang dapat menyelamatkan satu tawanan. Lalu Nona Jiang mengumumkan ke semua warga untuk membawa keluarganya yang ditahan. Namun hal itu membuat kericuhan terjadi, hingga tentara Jepang kewalahan. Namun kondisi tersebut dijadikan kesempatan bagi Nona Jiang untuk menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya saat itu. Kadokawa mengetahui gerak-gerik Nona Jiang, namun ia membiarkan Nona Jiang melanjutkan perjalanannya. Namun ternyata prajurit lain mengetahui tujuan Nona Jiang, sehingga Nona Jiang tertangkap dan dibawa untuk disiksa. Di saat melewati dan melihat Kadokawa, Nona Jiang berkata untuk segera menembaknya. Setelah nyaris masuk ke dalam ruangan, dari arah belakang Kadokawa melepaskan tembakan ke bagian atas kepala Nona Jiang, hingga ia tewas. Kini perayaan kemerdekaan tiba. Mereka pesta dengan sangat megah, menyambut kemenangan atas runtuhnya Nanking, ibu kota Tiongkok. Sisa tawanan yang dianggap sebagai prajurit dibariskan menjadi kelompok terakhir yang akan segera dieksekusi. Hari itu Kadokawa memilih Sun Ji dan Qian untuk dibawa ke suatu tempat. Mereka berdua mengira akan dieksekusi mati, namun Kadokawa melepaskannya dan menyuruh mereka segera pergi dari sana. Kadokawa mengatakan ke anak buahnya bahwa hidup lebih sulit daripada mati. Saat itu pecahlah tangisan Kadokawa. Sudah tidak sanggup menjadi bagian dari rezim yang hanya menjadikannya seorang pembunuh. Lalu ia memilih mengakhiri hidupnya. Sun Ji dan Qian bahagia setelah mengetahui ternyata mereka benar-benar bebas dari eksekusi. Dan film pun selesai. Film ini diambil dari kisah nyata pada tahun 1937 di negara Cina, tentang Cina dijajah negara Jepang. Demikianlah film ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe. Sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya.